Pengurus Besar Paguyuban Pasundan 18 hingga 19 Oktober 2024 menggelar Rapat Kerja Paguyuban Pasundan tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Mandala Sabah Dr. Junjunan Gedung C, Lantai 5, Jalan Sumatera 41. Dan berikut ini kita simak liputan selengkapnya. Penyelenggaraan Rapat Kerja Paguyuban Pasundan tahun 2024 diawali dengan seremonial pembukaan berlangsung Jumat 18 Oktober 2024 yang bertempat di Gedung Mandala Sabah Dr. Junjunan Gedung C, Lantai 5, Jalan Sumatera 41, Kota Bandung dan berlangsung hingga 19 Oktober 2024. Adapun rapat kerja tahun ini mengambil tema sentral transformasi Paguyuban Pasundan menuju Indonesia Emas 2024 yang dihadiri para Dewan Pangaping, jajaran pengurus PB Paguyuban Pasundan, pimpinan YPT, YPDM, pimpinan unit garapan Pasundan, pengurus wilayah, Komda, dan pengurus cabang se-Indonesia. Hiji Dewan Pangaping, pengurus besar Paguyuban Pasundan, unsur pengurus besar Paguyuban Pasundan, unsur pengurus wilayah Pasundan se-Indonesia, unsur pengurus Komda Paguyuban Pasundan, sang pengurus cabang se-Jawa Barat, Banten, sang DKI. Anu jumlahna pamilon sadayana 144. Hidup Panalinga ti unsur YPDM Pasundan, Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan, para pimpinan SMP, SMA, sareng SMK jumlahna 170 kurang. Ti unsur Yayasan Pendidikan Pasundan, para pimpinan Unpas, STIE Pasundan, STKIP Pasundan, sareng ST Pasundan jumlahna 44. Jumlah sadayana anu hadir dina ieu pembukaan raker 380 hiji. Simkuring atas nami Panata Calaga Raker 2024 ngaturkeun reuneukeun sareng penghargaan nu saageng-agengna. Hiji, ka pejabat Gubernur Jawa Barat. 2, Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. 3, ka para pengurus besar Paguyuban Pasundan, Ketua YPT, Ketua YPDM, para panitia Panata Calaga sareng pihak-pihak untuk bantos nyukseskeun ieu rapat kerja. Sementara itu, usai membuka acara secara resmi, Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan menegaskan penyelenggaraan raker ini sebagai bentuk tasyakur di usia Paguyuban Pasundan ke-111 dan sarana mempererat tali silaturahmi para pengurus dari semua tingkatan, termasuk pengurus dari luar negeri. Mempertahankan eksistensi Paguyuban Pasundan tentang usia 111 tahun, 20 Juli 1913, 2024, sungguh merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Setidaknya umur yang membentang panjang itu menunjukkan elan vital tersendiri. Padahal deraan dan cobaan yang dihadapi Paguyuban Pasundan tidaklah ringan. 82 sampai 90 itu 2 pengurus pecah. Yayasan ada yang memihak ke sini, yayasan nih bayangkan hampir kurang lebih 8-10 tahun terjadi itu. Tapi alhamdulillah Paguyuban Pasundan masih tetap bertahan sampai hari ini. Malah seringkali mengancam keberadaannya, entah itu yang datang dari luar ataupun dari dalam. Singkatnya, dinamika internal dan dialektika eksternal begitu akrab menerpa Paguyuban Pasundan. Toh vitalitasnya dalam batas-batas tertentu tetap memperlihatkan kebermanaan bagi kepentingan kesundaan dan keindonesiaannya hingga saat ini. Sungguh pun demikian, di balik keberhasilan mempertahankan kediriannya, Paguyuban Pasundan harus mengakui dengan arif segala kelemahannya dan kekurangannya. Artinya kehadiran Paguyuban Pasundan dewasa ini
mesti tetap terbuka terhadap kritik yang ditujukan kepada dirinya. Sebab kritik yang amat pedas pun esensinya adalah sebuah bukti kecintaan dan kepedulian. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bay Mahmudin mengapresiasi keberadaan organisasi Paguyuban Pasundan yang kini sudah berusia 111 tahun dan dinilainya sudah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa sesuai misinya memerangi kebodohan dan kemiskinan. Sebagai organisasi yang berdiri sejak tahun 1913, Paguyuban Pasundan telah berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Sunda, serta aktif di berbagai sektor pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah bukti nyata komitmen Paguyuban Pasundan dalam memajukan tidak hanya Jawa Barat, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Dan tahun ini, tema yang diangkat yaitu Transformasi Paguyuban Pasundan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya transformasi ini tidak hanya soal teknologi, namun bagaimana kita memadukan kearifan lokal dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai luhur budaya Sunda harus tetap menjadi dasar dalam setiap langkah kemajuan yang kita capai. Saya yakin dengan jaringan luas yang dimiliki Paguyuban Pasundan, kita mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan inovatif, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Selamat melaksanakan rapat kerja pengurus besar Paguyuban Pasundan tahun 2024. Semoga berjalan lancar dan menjadikan Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Terakhir ada sebuah pantun, makan soto di pesawat terbang, enaknya tambah sambal tomat. Paguyuban Pasundan terus berkembang, bersama kita wujudkan cita-cita rakyat. Salah satu pengurus Komda tampak hadir Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 Bogor. Berharap dari raker ini akan menghasilkan program kerja yang dapat memperkokoh persaudaraan dan menghasilkan rumusan program dalam upaya penguatan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Saya Abarus Kawan selaku Ketua Komda Wilayah 2 mengaturkan selamat atas terselenggaranya Raker Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera 41. Sesuai dengan arahan Pak Ketum bahwa Raker ini dalam rangka silaturahmi, juga dalam rangka refreshing bagi masyarakat Paguyuban Pasundan yang ada di Tatar Nusantara dan di dunia internasional. Kebetulan semuanya hadir, mudah-mudahan saja sesuai juga dengan tema yang dicanangkan dalam Raker tahun ini yang diselenggarakan 18-19 Oktober, di mana temanya transformasi Paguyuban Pasundan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Semoga saja Raker ini berdampak positif, Raker ini bisa meningkatkan kebersamaan Paguyuban Pasundan. Pada raker ini mengemuka pula banyaknya kader-kader Paguyuban Pasundan yang turut mengabdikan diri di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.